Halo bro nobar semuanya dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul The Ruins yang dirilis pada tahun 2008. Di mana film ini menceritakan tentang sekelompok remaja yang berlibur ke sebuah reruntuhan kuil suku Maya kuno. Tanpa disangka, liburan tersebut membuat mereka terjebak di sana dan harus berhadapan dengan tanaman misterius yang mengerikan. Lantas, bagaimana cara mereka keluar dari sana? Oke, daripada berlama-lama, kita lanjut ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang tengah sendirian dan terlihat sangat ketakutan. Lalu ketika dia berteriak meminta tolong, dan film pun dimulai. Terlihat dua pasangan kekasih yang sedang menikmati liburan di Meksiko. Mereka bernama Zeb, Amy, Eric, dan Stacy. Di tengah canda tawa, tiba-tiba Amy berkata bahwa anting kesayangannya telah hilang. Lalu sesaat kemudian anting itu ditemukan oleh seorang pria asing yang bernama Matthias. Sebagai ucapan terima kasih, Jeb pun mengajak Matthias bergabung dan minum bersama. Thank you. Hey, do you want a drink? Dalam perbincangannya, Matthias mengatakan bahwa kedatangannya ke sana yaitu untuk mencari adiknya yang sedang melakukan penelitian di sebuah reruntuhan kuil peninggalan suku Maya kuno. Lalu Matthias pun iseng mengajak mereka untuk ikut bersamanya esok hari. Mendengar itu, Jeb dan yang lainnya merasa tertarik dan memutuskan untuk ikut. Terlebih, besok adalah hari terakhir mereka liburan di Meksiko. Jadi akan sangat mengesankan jika mereka mengunjungi situs bersejarah terlebih dulu. Culture before we leave. I wanna go. Singkat waktu, keesokan harinya mereka pun berangkat dan tiba di sebuah pasar tradisional. Untuk sampai ke tempat tujuan, dari sana mereka harus menempuh jarak sekitar 11 mil. Sesaat kemudian mereka menghampiri sebuah taksi tradisional dan meminta diantar ke tempat tersebut. Pada awalnya Pak supir enggan mengantarnya karena menurutnya tempat itu berbahaya. Akan tetapi, setelah Jeb menawarkan ongkos lebih, Pak supir pun tak bisa menolaknya. Singkat cerita, setelah melewati jalanan berdebu dan asruk-asrukan, akhirnya mereka pun sampai di penghujung jalan. Terlihat di sana terdapat dua buah jeep milik adik Matthias. Lalu dengan berbekal sebuah peta, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Beberapa saat kemudian mereka berhenti sebentar di sebuah sungai. Di sana tiba-tiba mereka melihat dua bocil yang sedang memperhatikan mereka. Tampaknya mereka adalah bagian dari warga desa Maya yang ada di wilayah tersebut. Tak lama kemudian Matthias menemukan jalan setapak yang anehnya jalan tersebut terlihat sengaja ditutupi. Namun karena tidak ada pilihan jalan lain, mereka pun yakin bahwa itu jalan ke tempat tujuan dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Like a bone depository or something? He was totally mimicking you. Wow. Oh wow. Finally! Beautiful. Singkat cerita, akhirnya mereka menemukan kuil yang dimaksud. Di sana mereka terlihat senang. Ami pun mulai mengeluarkan kamera dan mulai bersepi ria. Lalu tiba-tiba beberapa orang desa menghampiri mereka dan terlihat marah. Akan tetapi Jeb dan yang lainnya dibuat bingung karena mereka tidak mengerti bahasa yang diucapkan warga desa itu. Show a picture of your brother. Su hermano. Sesaat kemudian kemarahan warga itu semakin memuncak ketika Amy menginjak tanaman yang menjalar di tempat itu. Dimitri mengira kemarahan warga itu disebabkan karena Amy mengambil foto mereka. Dia pun menghampiri Amy dan merebut kamera itu. Lalu tiba-tiba
Setelah itu keadaan semakin kacau, para warga sudah tidak bisa ditenangkan dan mereka menyuruh Jeb dan yang lain untuk naik ke atas kuil. Sesampainya di atas, Matias segera mengecek tenda yang diduga milik adiknya, namun ternyata tidak ada siapapun di sana. Sesaat kemudian, tiba-tiba Matias menemukan adiknya yang telah meninggal dan jasadnya telah tergulung oleh tanaman misterius yang memenuhi tempat itu. Sontak saja mereka panik dan bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi di sana. Terlebih di bawah terlihat para warga lain yang mulai berdatangan dan membangun tenda. Lalu di tengah kepanikan, tiba-tiba terdengar suara ponsel di dasar lubang galian. Matias memberanikan diri untuk turun dan berharap mereka dapat meminta bantuan lewat ponsel itu. Sesaat kemudian dia pun mulai turun menggunakan tali bekas para penambang. Namun sialnya karena sudah rapuh, tali itu tiba-tiba putus dan otomatis Matias pun terjatuh. Jeff? Yeah. Sesaat kemudian Jeb menyuruh salah satu wanita turun ke bawah untuk menolong Matias, karena tali itu tidak akan kuat jika harus menopang tubuh pria. Stacy pun akhirnya memberanikan diri untuk turun, namun sayang talinya sudah habis saat Stacy belum sampai ke bawah. Hal itu membuat Stacy terpaksa harus melompat sehingga lututnya pun terluka. Keadaan pun semakin rumit karena ternyata Matias mengalami patah punggung dan kaki sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Di atas, Jeb dan Eric berniat membuat tandu menggunakan bahan seadanya, sementara Amy, karena dia tidak mau turun ke dalam lubang, dia lebih memilih turun untuk meminta bantuan kepada warga. Melihat itu, Jeb pun turun menyusul Amy. No, we have to try, Jeff. Amy! Amy! Sesampainya di bawah, Amy mencoba berbicara kepada para warga itu. Namun semuanya sia-sia karena mereka tak mengerti apa yang Amy ucapkan. Mereka malah terlihat marah dan menodongkan pistol ke arah Jeb dan Amy. Di sana Amy tampak frustasi. Dia pun melempar tanaman ke arah warga dan mengenai seorang bocil. Lalu tanpa diduga, setelah kejadian itu, Jeb berpikir bahwa tanaman itulah akar permasalahannya, sehingga para warga tak membiarkan mereka keluar dari sana. Setelah selesai membuat tandu, Amy pun turun untuk membantu Stacy mengangkat Matias, dan singkat waktu Matias pun berhasil diangkat ke atas. Dan bersamaan dengan itu malam pun tiba. Mereka akhirnya beristirahat secara bergantian, sementara di bawah terlihat para warga pun ramai berjaga. Keesokan harinya, Jeb menemukan tengkorak manusia yang telah tergulung tanaman. Lalu di dalam tenda, Stacy panik mendapati tanaman itu merambat masuk ke dalam luka di lututnya. Bersamaan dengan itu, Matias pun mengalami hal yang sama, bahkan lebih parah. Daging di kakinya sudah hampir habis digerogoti tanaman itu. Di sana mereka pun mulai yakin bahwa tanaman misterius itu berbahaya. Lalu sesaat kemudian, suara ponsel di dalam lubang kembali berbunyi. Amy dan Stacy pun kembali turun untuk mencari ponsel itu. Setelah beberapa lama mencari, mereka dikagetkan dengan jasad seorang wanita yang tak lain adalah wanita di awal film tadi. Terlihat jasad itu masih memegangi ponselnya, namun anehnya, setelah Amy mengambil ponsel itu ternyata ponselnya telah rusak. Lalu tanpa diduga, ternyata suara itu berasal dari tanaman tersebut yang bisa menirukan suara di sekitarnya.
Dan tanaman itu telah menirukan suara ponsel milik wanita di awal film tadi. Sontak saja Amy dan Stacy pun berlari ketakutan dan untungnya mereka berhasil selamat. Lalu, di tengah situasi yang serba salah dan perbekalan sudah semakin habis, mereka pun hanya bisa berbagi sedikit makanan dan air untuk bertahan hidup. Lalu beberapa saat kemudian, Jeb melihat kondisi kaki Matthias yang sudah semakin parah. Jeb yang merupakan mahasiswa kedokteran pun memutuskan untuk memotong kaki Matthias untuk menghentikan penyebaran infeksi. Mendengar itu Matthias pun bersedia dan tak lama kemudian Jeb pun melakukannya. Malam harinya terlihat tanaman itu merambat masuk ke mulut Matthias. Jeb pun mencoba menolongnya, akan tetapi Matthias sudah tak tertolong. Melihat itu tentu saja mereka panik dan tak tahu harus berbuat apa. Keesokan harinya Stacy merasakan tanaman itu masuk ke tubuhnya. Di sana Jeb pun terpaksa harus menyayat tubuh Stacy untuk mengeluarkan tanaman itu. Namun setelah itu Stacy masih merasakan ada tanaman lain di kepalanya. Namun saat itu Jeb sudah tak ingin menyayat Stacy karena hal itu akan membuat Stacy kehilangan banyak darah. Singkat waktu, mereka pun memutuskan untuk beristirahat di dalam tenda. Stacy yang sudah merasa frustasi pun nekat menyayat dirinya sendiri untuk mengeluarkan tanaman itu. Lalu ketika Eric hendak menghentikannya, Eric pun seketika tewas, lalu tubuhnya langsung diseret tanaman itu. Stacy yang sudah kehilangan banyak darah terlihat sudah menyerah. Dia meminta Jeb dan Amy untuk mengakhiri hidupnya. Dan pada akhirnya, karena Jeb merasa tidak tega melihat Stacy, dia pun memutuskan untuk mengakhiri penderitaan Stacy. Setelah itu, Jeb berpikir bahwa salah satu antara dia dan Amy harus selamat. Lalu dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Amy. Dia pun menyuruh Amy berpura-pura mati dan membawanya ke bawah. Lalu dia meletakkan tubuh Amy. Dia pun mulai berjalan ke sisi lain untuk mengalihkan perhatian para warga. You don't even know her name. I was gonna be a doctor. You should know her name too. It's Amy! Setelah mendapat kode dari Jeb, Amy pun berlari sekencang-kencangnya menuju jeep. Para warga pun langsung mengejarnya, namun untungnya Amy berhasil lolos. Akan tetapi, tanaman misterius itu ternyata sudah masuk ke tubuh Amy dan film pun selesai.